ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Ziba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Lalu berkatalah raja kepada Ziba, "Kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset." Kata Ziba, "Aku tunduk. Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja." Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. "Nyala! Nyala engkau berupa darah, orang dursila! Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Tuanku, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Maka Absalom dan seluruh rakyat, orang-orang Israel, sampailah ke Yerusalem. Dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, "Hiduplah raja! Hiduplah raja!" Berkatalah Absalom kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak,
tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini, dan oleh setiap orang Israel. Dialah yang memiliki aku, dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya, sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu? Demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, Berilah nasihat. Apakah yang harus kita perbuat? lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari 2 Samuel 16. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini mengenai Daud bertemu dengan Ziba, hamba kepercayaan Mephiboset, anak Yonatan, sahabat Daud yang telah tewas itu. Ziba datang menemui Daud yang sedang dalam pelarian. Ziba membawa makanan dan perbekalan untuk Daud dan rombongannya. Tampaknya perbuatan itu tanpa sepengetahuan tuannya Mephiboset. Ziba juga memfitnah tuannya itu. Tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi. Saudara, mungkin saja ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Sebab itu setiap hari kita harus minta hikmat Tuhan untuk dapat berpikir dan memutuskan yang benar. Selanjutnya mengenai Simei mengutuki Daud. Sangat mudah mengasihi Tuhan, bergembira, bersyukur saat kondisi hidup kita nyaman, aman, sesuai keinginan. Tapi bagaimana respon kita saat Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita? Masalah-masalah Daud tercatat dalam pasal ini, mengisahkan pelariannya dari Absalom, sementara itu dia dikutuk, difitnah oleh Simei, keluarga Saul. Tapi menanggapi hal itu, Daud melarang anak buahnya membalas perbuatan Simei itu. Daud menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Daud sadar bahwa ia banyak bersalah terhadap Tuhan. Ini karakter yang baik dari Daud. Ia selalu mau mengintrospeksi diri dan melekat pada Tuhan. Hal ini terjadi karena sebenarnya Daud sangat mengasihi Tuhan, walaupun ia tidak sempurna. Marilah kita selalu membuka hati untuk Tuhan, bersedia dikoreksi, bersedia mengintrospeksi diri, dan bertobat. Mari kita percaya 100% pada kasih dan kuasa Tuhan, serta pemeliharaannya yang sempurna. Bersama Tuhan kita dapat menghadapi hari ini dan hari esok. Tuhan baik. Amin.